Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak seabad lalu, komunisme menjadi ideologi politik dan ekonomi yang menyerukan masyarakat tanpa kelas. Partai Komunis sempat menguasai beberapa negara, seperti Uni Soviet atau disebut juga USSR pada tahun 1922 sampai 1991. Kemudian negara Jerman Timur pada tahun 1949 sampai 1990. Kemudian Republik Rakyat Hongaria pada 1949 sampai 1989. Kemudian Republik Rakyat Bulgaria pada tahun 1946 sampai 1990. Kemudian Republik Rakyat Polandia pada tahun 1944 sampai 1989. Kemudian Negara Republik Sosialis Rumania pada tahun 1947 sampai 1989. Kemudian Republik Sosialis Rakyat Albania pada 1944 sampai 1992. Kemudian Republik Federal Sosialis Yugoslavia pada 1943 sampai 1992. Kemudian Republik Rakyat Benin, Republik Rakyat Kongo, Republik Demokratis Afghanistan, dan Republik Demokratis Kamboja. Komunisme mencatat saat filsuf Jerman Karl Marx dan Friedrich Engels menerbitkan buku Manifesto Komunis pada tahun 1848. Buku ini menyerukan pemberontakan kelas buruh melawan kapitalis. Pekerja dunia bersatulah adalah moto gagasan Karl Marx dan dengan cepat menjadi seruan. Kemudian pada tahun 1917, Revolusi Oktober di Rusia pecah. Gerakan ini menjadikan Rusia sebagai negara dengan pemerintahan komunis pertama di dunia. Berikut adalah perbedaan partai komunis yang menguasai atau pernah berkuasa di suatu negara. Yang pertama, Partai Komunis Soviet. Partai komunis pertama yang menguasai negara lahir usai Revolusi Oktober atau Revolusi Bolshevik pada 1917. Partai Bolshevik merupakan bagian dari Partai Pekerja Sosial Demokrat, tepatnya di Rusia pada 1903. Revolusi itu dipimpin revolusioner kiri, Vladimir Lenin. Mereka berhasil menggulingkan kekaisaran Tsar dan menjadi pemicu pembentukan Uni Soviet. Bolshevik kemudian menjadi Partai Komunis Uni Soviet. Rusia menjadi negara pertama di mana komunis berkuasa. Sejak awal mereka berniat memusatkan semua kekuasaan di tangan organ-organ Partai Bolshevik. Bolshevik memegang posisi di semua wilayah. Tak ada keputusan yang bisa diambil dan tidak ada undang-undang yang disahkan tanpa persetujuan mereka. Uni Soviet memiliki aparat negara yang disebut dengan Komisaris Rakyat atau Sovnarkom. Lembaga ini diketuai Lenin yang semua anggotanya berasal dari elit partai. Bolshevik juga membubarkan satu demi satu partai yang mereka larang, surat kabar, dan jurnal non-partai. Semua oposisi mendapat tekanan dari polisi yang bernama CK. CK bertugas menangkap dan menembak siapa saja yang dicurigai sebagai lawan Bolshevik. Setahun kemudian, yakni pada 1918, Partai Bolshevik berganti nama menjadi Partai Komunis Seluruh Rusia. Partai Komunis bangkit menentang kapitalisme dan sosialis internasional kedua yang mendukung pemerintah kapitalis selama Perang Dunia I. Sekitar tahun 1918 sampai 1920, Perang Saudara pecah di Rusia. Di tengah kecamuk ini, partai menerapkan kebijakan kapitalisme terbatas secara hati-hati dengan nama program ekonomi baru. Setelah Lenin meninggal pada 1924, kekuasaan partai beralih ke Joseph Stalin. Setahun kemudian, nama partai berganti menjadi Partai Komunis Seluruh Serikat. Dan pada 1952, berganti nama menjadi Partai Komunis Uni Soviet atau PKUS. Partai bentukan Lenin ini bubar pada 1991. Organisasi itu bubar usai Presiden Uni Soviet di masa itu, Mikhail Gorbachev, memperkenalkan reformasi ekonomi dan politik pada 1980-an.
Pada tahun 1993, Partai Komunis Federasi Rusia resmi berdiri. Partai ini dianggap sebagai pengganti Partai Komunis Uni Soviet. Namun sekarang Partai Komunis di Rusia tak lagi berkuasa. Yang kedua, Partai Komunis Cina. Semangat revolusi di Rusia menjalar hingga ke Cina. Dua orang revolusioner di negara itu, yakni Li Dazhao dan Chen Duxiu, kemudian mendirikan Partai Komunis pada 1921 di Shanghai. Partai ini disebut turut mempersenjatai para petani dan buruh, atau yang disebut Tentara Merah, melawan penjajahan Jepang di Cina. Seiring berjalannya waktu, PKC juga mengeluarkan program yang dianggap berbahaya, di antaranya Great Leap Forward atau melompat jauh ke depan pada 1958 sampai 1960. Tujuan program ini untuk membangkitkan ekonomi Tiongkok melalui industrialisasi secara besar-besaran dan memanfaatkan jumlah tenaga kerja murah, tetapi gagal. Lalu pada 1966 Mao merilis revolusi kebudayaan. Namun di tengah program ini, internal PKC pecah antara orang-orang yang mendukung Mao dan yang mendukung Liu Shaoqi serta Deng Xiaoping. Program ini muncul sebagai cara menghidupkan kembali revolusi komunis dengan memperkuat ideologi dan menyingkirkan lawan. PKC juga melarang anggotanya memeluk semua agama. Selain itu, organisasi ini tak mengizinkan anggota atau keluarganya menghadiri perayaan agama tertentu. Yang ketiga, Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau PKI dibentuk pada Mei 1914. Partai ini menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebelum dibubarkan pada 1965. PKI menjadikan pedesaan sebagai basis gerakan mereka. Partai ini juga mendirikan organisasi sayap seperti Barisan Tani Indonesia atau BTI dan Serikat Tani Indonesia atau Sakti. Organisasi sayap tersebut muncul sebagai cara PKI meraih dukungan dalam pemilu 1955. Demikian dikutip Universitas Indonesia Library. Selain itu, PKI juga mendorong undang-undang reformasi tanah. Aturan ini membuat mereka memperluas kampanye, menurunkan sewa tanah. Sebesar 40% hasil panen bersih bagi pemilik tanah, sedangkan 60% bagi petani penggarap. Pada akhirnya, Soekarno selaku presiden pertama RI mengesahkan undang-undang tersebut. Berbeda dengan Partai Komunis Cina soal agama, PKI membebaskan anggotanya memeluk agama manapun. Secara resmi, PKI juga menyampaikan ucapan selamat hari raya besar di Indonesia di setiap waktunya. Mereka bahkan mengakui Pancasila sebagai ideologi negara, di mana poin pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang komunis mengaku dan menerima Pancasila. Salah satu dari 5 prinsip itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, termasuk pengertian tidak boleh melakukan propaganda anti agama di Indonesia, ungkap Ketua PKI DN Aidit saat berpidato pada 1962 lalu, 7 tahun setelah Indonesia merdeka. Lebih lanjut, Aidit mengatakan pihaknya menerima konsep Pancasila karena komunis Indonesia memang tak berniat melakukan propaganda anti agama. Tetapi di sisi lain, komunis juga menuntut agama tak boleh dipaksakan kepada orang, karena ini tidak sesuai dengan perasaan kemanusiaan, perasaan nasionalis, tidak selaras dengan demokrasi dan keadilan. Ucap BN Aidit melanjutkan, itulah perbedaan Partai Komunis Soviet, Partai Komunis Cina, dan Partai Komunis Indonesia. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.